Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tarikh, yang mana kita telah menyelesaikan bahasan tentang pemilihan khalifah setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kita telah ketahui bersama bahwasanya Umar bin Al-Khattab di saat telah ditikam oleh Fairuz atau Abu Lu'lu'ah al-Majusi di waktu sholat subuh, kemudian semua dokter telah dikerahkan untuk memulihkan, namun semua dokter sudah tidak menyanggupinya dan menghabarkan bahwasanya Umar ibn al-Khattab itu tidak mungkin berumur panjang. Bisa dikatakan pemeriksaan dokter di pagi hari, sore harinya itu sudah bisa diprediksi itu meninggal dunia, sehingga dokter menyarankan supaya berwasiat tentang hal-hal yang terpenting. Dan di antara amalan yang terpenting pada waktu itu adalah membentuk tim untuk menunjuk pengganti beliau, sehingga ditunjuklah 6 orang sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha, Abdullah bin dan seterusnya. Kemudian Umar ibn al-Khattab memberikan batasan-batasan bahwasanya cukup 3 hari itu sudah harus terbentuk penggantinya, sehingga di zaman 3 hari ini kepemimpinan salat diberikan kepada Suhaib Ar-Rumi. Nah, setelah terbentuk dan kita ketahui bersama bagaimana pemilu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, sebenarnya Abdurrahman bin Auf tanpa melibatkan seluruh masyarakat itu sudah cukup. Cukup baginya untuk menentukan salah satu dari 5 orang selain dirinya. Namun Abdurrahman bin Auf ingin memaksimalkan amanah yang diembankan kepada dirinya, sehingga seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah itu diberi kesempatan, bahkan dijadikan tolak ukur siapakah 2 kandidat yang paling layak, yaitu antara Utsman dan Ali. Maka seluruh masyarakat kota Madinah, baik yang dewasa, yang kecil, laki, perempuan, terambil semuanya dalam waktu 3 hari. Yang mana Abdurrahman menjelaskan bahwasanya dirinya dalam 3 hari ini itu bisa dibilang tidak tidur, sehingga terpilihlah Utsman, karena menurut Abdurrahman bin Auf itu yang paling sesuai kriteria yang diinginkannya, yaitu hendaknya
berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Abu Bakar dan Umar. Dan Utsman menyanggupinya, dan Ali tidak menyanggupinya karena alasan yang terakhir itu tidak bisa diterima oleh dirinya. Memang wajar seandainya Ali mengatakan saya akan berijtihad sendiri karena zaman dan waktu itu bisa jadi berbeda, berubah. Nah, ada sebuah kejadian dalam masa 3 hari pemilu ini. Kejadiannya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitabnya Tarikhul Rusul wal Muluk atau dikenal dengan Tarikh At-Tabari. Di sore hari, di waktu Umar ditikam besok paginya, Abdurrahman bin Auf pernah melewati sekelompok orang, yaitu Fairuz Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, kemudian di situ ada Jufainah, seorang Nasrani, kemudian yang ketiga adalah Al-Hurmuzan. Al-Hurmuzan ini adalah pemimpin Persia, Raja Persia, pernah menjadi gubernur di Tustur, kemudian memimpin Persia sebentar, kemudian bisa ditaklukkan dan bahkan hampir dibunuh oleh Umar ibn al-Khattab, namun ia memunculkan keislamannya supaya selamat dari pembunuhan. Nah, kata Abdurrahman bin Auf, saya melihat 3 orang ini berkumpul dan berbisik-bisik. Kemudian aku secara mendadak hadir di samping mereka, sehingga ketiganya itu terkejut. Dan jatuhlah khanjar, belati yang memiliki 2 mata pisau yang sangat tajam. Kemudian setelah mereka tahu kehadiran Abdurrahman bin Auf ini, bubar, mereka pergi. Dan Abdurrahman bin Abi Bakar melihat khanjar tersebut. Nah, kemudian keesokan harinya terjadi penikaman terhadap Umar ibn al-Khattab dengan khanjar. Nah, apa yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar ini kepada beberapa sahabat, dan di antara sahabat yang hadir mendengar cerita ini adalah Ubaidillah bin Umar. Bukan Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar, adik kandung dari Abdullah bin Umar. Di saat mendengar cerita ini, maka ia mencari kabar tentang khanjar atau belati yang sudah tertikam kepada ayahnya, dan dilihat sifat-sifatnya itu sama persis seperti apa yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Sehingga Ubaidillah bin Amr ini menahan diri sampai ayahnya itu dikuburkan. Setelah dikuburkan, Ubaidillah bin Amr ini mengambil pedangnya, kemudian mendatangi Al-Hurmuzan, kemudian langsung membunuhnya. Setelah membunuh Al-Hurmuzan, dia mendatangi rumahnya Abu Lu'lu' Al-Majusi, dan didapati di dalam rumah itu putrinya. Keluar rumah langsung ditebas dan dibunuh. Kemudian setelah membunuh keduanya, dia mencari Jufainah dan dibunuh pula oleh Ubaidillah bin Amr. Ubaidillah bin Amr ini meyakini bahwasanya pembunuhan terhadap ayahnya itu karena persekongkolan antara 3 orang tadi. Bahkan setelah membunuh 3 orang ini,
Ubaidillah ini berkeliling di Madinah mencari budak-budak selain muslimin. Budak-budak non-muslim itu akan dihabisi semuanya. Nah, di saat pembesar-pembesar sahabat melihat kejadian ini, maka mereka segera menangkap Ubaidillah bin Umar, kemudian memenjarakannya. Sehingga perkara ini terkatung-katung selama 3 hari. Sampai pembaiatan Utsman bin Affan itu terjadi. Sehingga permasalahan pertama yang dihadapi oleh Utsman bin Affan adalah penyelesaian pembunuhan ini. Ubaidillah bin Umar memiliki keyakinan bahwasanya ini adalah pembunuhan yang berencana. Setelah Utsman bin Affan dibaiat, tentunya beliau ini mendapati kesulitan. Bagaimana proses penyelesaian masalah ini? Mungkinkah penegakan kisos itu akan dilakukannya, yang mana hanya beberapa hari saja bapaknya itu sudah terbunuh, masa anaknya juga akan dibunuh? Dan sebagian sahabat, terutama sahabat besar, melihat bahwasanya Ubaidillah bin Umar ini ya wajib untuk ditegakkan hukum kisos, seperti Ali bin Abi Thalib memberikan rekomendasi kepada Utsman bin Affan supaya ditegakkan hukum pancung terhadap Ubaidillah bin Umar. Kenapa? Karena di situ ada 3 orang yang dibunuh tanpa hak, seperti putri Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia tidak ikut andil, tidak memiliki kesalahan. Kenapa harus dibunuh? Begitu pula Al-Hurmuzan. Al-Hurmuzan memang benar, dia mantan tokoh Persia, akan tapi dia secara zahir adalah seorang muslim, sehingga wajib ditegakkan hukum-hukum Islam pada dirinya. Kemudian yang Nasrani tadi tidak memiliki keluarga, dia sendirian di Madinah, tidak memiliki ahli waris. Begitu pula putri Fairuz tadi, tinggal dia, tidak ada ahli waris. Nah, tinggal Hurmuzan ini, apakah dia memiliki ahli waris atau tidak? Nah, ahli sejarah dalam permasalahan ini terjadi khilaf. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama seperti Ibnu Katsir di dalam Bidayah wan Nihayahnya, beliau condong bahwasanya Hurmuzan ini tidak memiliki ahli waris, sehingga permasalahan ini semuanya tergantung kepada Utsman bin Affan, karena khalifah ada waliyu man la waliyalahu. Pemimpin itu adalah walinya orang yang tidak memiliki wali, tidak memiliki ahli waris. Sehingga sebagian para sahabat memberikan anjuran kepada Utsman bin Affan, termasuk Amr bin As, mengatakan kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, maafkanlah Ubaidillah bin Umar tersebut, karena kejadian ini terjadi sebelum engkau dibaiat, sehingga
layak seandainya engkau ini tidak memprosesnya atau memaafkannya. Seakan-akan secara logika bisa diiyakan. Akan tetapi kalau diteliti lebih dalam, syariat Islam itu datang untuk menyelesaikan segala urusan, untuk ditegakkan terhadap semua permasalahan. Sehingga Utsman bin Affan tentunya dia dibaiat sebagai khalifah karena ia dipercaya bisa mengemban amanah, melaksanakan undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah dan sunnahnya Abu Bakar dan Umar. Sehingga menurut pendapat yang kedua ini, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga memberikan jawaban kenapa Utsman bin Affan tidak membunuh Ubaidillah bin Umar. Syekhul Islam mengatakan bahwasanya seandainya tidak ditegakkan itu bisa dibenarkan. Kenapa? Karena Ubaidillah ini muta'awil, seseorang yang memiliki keyakinan bahwasanya yang membunuh ayahnya itu berhak untuk dibunuh. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Di saat ikut perang, kemudian ada seseorang yang mau dibunuh dan ditebas lehernya, kemudian mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akan tapi sama Usamah bin Zaid tetap dibunuh. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ini, maka Rasulullah murka terhadap Usamah bin Zaid dan mengatakan, apakah engkau berani menyobek dadanya mengetahui bahwasanya orang ini mengucapkan kalimat syahadat karena ingin menyelamatkan nyawanya dari pembunuhan? Nah, status Ubaidillah itu sama dengan Usamah bin Zaid, sehingga Usamah bin Zaid tidak ditegakkan atas dirinya itu hukum qisas. Nah, ini pendapat yang kedua seperti itu. Namun riwayat yang lebih kuat, riwayat yang rajih seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitabnya tadi itu menjelaskan bahwasanya Utsman bin Affan itu menegakkan hukum qisas terhadap Ubaidillah bin Umar. Kenapa? Karena Al-Hurmuzan itu memiliki seorang putra yang bernama Al-Kumadzaban. Bahkan Al-Kumadzaban ini yang menceritakan kisah pelaksanaan qisas itu di dalam kitab Tarikh At-Tabari. Seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitabnya, adalah apa yang berbeda dengan riwayat-riwayat yang lain. Riwayat-riwayat lain menjelaskan bahwasanya Utsman bin Affan itu memaafkan, bahkan mengeluarkan diah 100 onta untuk mengganti dari pelaksanaan hukum qisas. Akan tetapi Imam At-Tabari meriwayatkan riwayat yang berbeda, dan riwayat ini adalah riwayat yang lebih rajih. Apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari? Qala Al-Qadzaban an qatli abi. Qadzaban ini adalah putranya Al-Hurmuzan. Dia anaknya seorang tokoh Persia. Bapaknya itu bisa dikatakan masuk Islam itu karena pura-pura.
dan hal ini mungkin diyakini oleh sebagian sahabat, terutama Ubaidillah bin Umar. Ia mengatakan angkot li abihi, tentang pembunuhan ayahnya Al-Hurmuzan. Kanatil ajam fil Madinah yastarwihu ba'duha ila ba'din. Di Madinah itu ada sebuah kebiasaan, tentu kebiasaan ini dimanapun akan ada, bahwasanya setiap kelompok manusia itu akan sering bertemu, berkumpul, berjumpa dengan sebagiannya. Sehingga orang-orang Persia, ya mereka kalau libur kerja, umpamanya kalau ada waktu longgar, mereka majelis duduk-duduk, ya sama-sama Persia. Orang-orang India juga seperti itu, di saat mereka waktu longgar, mereka kumpul bersama-sama orang India. Orang Mesir juga seperti itu. Nah, jadi hal semacam itu sudah terjadi di Madinah. Famarra Fairuz Abu Lu'lu' al-Majusi bi abi. Kemudian di saat ayahku ini duduk bersama Jufainah, Abu Lu'lu' al-Majusi itu datang menghampiri keduanya. Wa ma'ahu khanjar lahu ra'sani, dan Abu Lu'lu' al-Majusi itu membawa belati yang memiliki dua mata pisau. Fatanawalahu minhu, maka ayahku itu mengambil belati itu dari Fairuz. Dilihat. Waqala, dan bapakku berkata kepadanya, ma tasna'u bihadza fi hadhil bilad. Apa yang engkau perbuat dengan senjata ini di negeri ini? Faqala, maka Fairuz menjawab, ana subihi. Hanya sebagai teman saja. Teman, aku kemana-mana aku bawa senjata ini. Cuman itu. Faro'ahu rajulun, maka di saat ada perbincangan ini dan membahas tentang belati ini, ada seseorang yang melihat. Siapa yang melihat kejadian ini? Seperti tadi, Abdurrahman bin Abi Bakar itu yang menceritakan tadi. Dilihat oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Falamma usiba Umar, nah tatkala Umar itu ditikam, qala, maka berkata orang ini, maksudnya Abdurrahman bin Abi Bakar, ra'aitu hadza ma'al Hurmuzan dafa'ahu ila Fairuz. Saya melihat belati yang menikam di Umar ini itu dipegang oleh Hurmuzan, kemudian diberikan kepada Fairuz Abu Lu'lu'ah. Nah, di saat menceritakan Abdurrahman bin Abi Bakar kejadian ini, di situ yang mendengar adalah Ubaidillah. Fa'aqbala Ubaidullah faqatalahu. Maka setelah bapaknya itu dikebumikan dan dia agak masih menahan rasa amarahnya, kemudian ia mengambil pedang dan membunuh Hurmuzan, membunuh bapaknya tadi. Falamma wulliya Utsman da'ani. Nah, di saat Utsman bin Affan itu sudah dibaiat, ditentukan sebagai khalifah, da'ani, Utsman bin Affan memanggil saya. Siapa yang dipanggil? Al-Qumabadan tadi, anaknya Al-Hurmuz, dipanggil oleh Utsman bin Affan. Fa'amkanani minhu thumma qol, kemudian ia memberikan kebebasan kepada saya, memberikan keleluasaan kepada saya. Kemudian beliau berkata, ya bunayya, hadza qatilu abik, wahai anak muda, ketahuilah sesungguhnya ini adalah orang yang membunuh ayahmu.
Maksudnya Ubaidullah bin Umar inilah yang membunuh ayahmu. Fa anta aula bihi minna, maka engkau itu lebih berhak mau diapakan orang ini daripada kami. Subhanallah. Adakah sejarah sepanjang zaman sebuah keadilan yang ditegakkan seperti yang ditegakkan oleh para sahabat Nabi Utsman bin Affan? Selang beberapa hari Umar ibn al-Khattab terbunuh, kemudian 3 hari berikutnya anaknya dipersilahkan untuk dilaksanakan hukum pancung. Karena memang semestinya seperti itu, an-nafsu bin nafsi. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan yang dibunuh ini secara zahir adalah seorang muslim, walaupun mungkin dia seorang munafik. Akan tapi syariat Islam itu menghukumi secara zahirnya. Adapun masalah batin dalam hati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhhab faqtulhu, maka pergilah dan bunuhlah dia. Fa kharajtu bihi fama fil ardi ahadun illa ma'i, maka setelah aku diberi keleluasaan, diberi hak untuk melaksanakan hukum qisas, maka aku bawa Ubaidillah dalam keadaan terborgol, terikat, keluar ke Madinah. Dan tidak ada satupun di atas muka bumi, maksudnya di Madinah, satupun orang yang berada di rumahnya. Semuanya keluar ikut menghadiri proses pelaksanaan qisas ini. Semuanya keluar bersamaku, kata Qumabadan ini. Illa annahum yatlubuna ilayya fihi, akan tetapi kebanyakan seluruh manusia penduduk Madinah, mereka ikut hadir itu seluruhnya itu memintakan ampun kepadaku untuk Ubaidillah bin Umar. Semuanya berkata, wahai Qumabadan, maafkanlah dia. Sesungguhnya dia itu membalas dendam, wajar. Bapaknya dibunuh tanpa dosa. Kemudian karena kemarahannya yang tak terbendung, ia meyakini bahwasanya bapakmu itu ikut andil dalam pembunuhan bapaknya, maka maafkanlah dia. Semua, termasuk pembesar-pembesar sahabat itu ikut hadir dan melunakkan hati putra Al-Hurmuzan. Fakultu lahum, maka di saat aku telah tiba di sebuah tempat yang tepat untuk melakukan qisas, maka aku berkata kepada mereka dan mereka mengelilingi saya, ilayya qatlu, apakah orang ini aku berhak untuk membunuhnya? Maka semua sahabat yang mengelilingi itu mengatakan, qalu na'am, ya, kamu berhak untuk membunuhnya. Nyawanya itu tergantung pada dirimu. Wasabbu Ubaidallah, dan para sahabat itu mengolok-ngolok, berkata hal yang negatif terhadap Ubaidillah. Iya, Ubaidillah itu keliru, dia salah. Walaupun seandainya 100% dia punya bukti bahwasanya Hurmuzan, Jufainah benar-benar terbukti 100% merencanakan pembunuhan kepada bapaknya, namun tidak selayaknya ia langsung gerudas-gerudus melakukan pembalasan seenaknya sendiri, kan gitu. Walaupun 100% terbukti mereka itu pembunuh Umar, namun tidak boleh pribadi-pribadi itu menegakkan hukum
kisos, yang harus menegakkan hukum kisos itu adalah pemerintah yang berwenang, pemerintah yang berkuasa. Sehingga di saat mereka ditanya seperti itu oleh Ibnu Hurmuzan, mereka ya meminta ampunan untuk putra Umar, namun juga tidak menyanjung berlebihan. Tetap dia ya memang salah. Afalakum antamna'u, apakah ada di antara kalian yang ingin menghalangiku untuk membunuhnya? Adakah nanti seseorang yang tidak terima dengan pelaksanaan hukum kisos ini? Qalu la, maka seluruh para sahabat itu mengatakan tidak. Tidak ada yang akan melarangmu, karena ini memang adalah syariat kami dalam masalah ini. Coba bayangkan, putra seorang presiden, seorang Khalifah Umar yang sangat dicintai oleh seluruh kaum muslimin, putranya mau ditegakkan hukum kisos, mau dilakukan hukum pancung. Ada enggak kira-kira sejarah yang seperti ini terjadi? Tidak mungkin ada. Bahkan dengan 1000 cara mungkin akan diselamatkan. Oh, ini anak seorang petinggi, oh ini anak seorang presiden. Tidak. Akan tetapi syariat Allah itu diutamakan di atas segala-galanya oleh generasi terbaik kita, para sahabat. Sehingga di saat semuanya sudah pasrah dengan keadaan dan seluruh yang hadir itu tidak akan ada yang menolak dan semuanya mengiyakan atas dasar memang syariat Allah seperti itu, maka apa yang dikatakan oleh Al-Qumadzaban, fataraktuhu lillahi walahum, maka aku mengurungkan pelaksanaan hukum kisos ini karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga karena mereka kaum muslimin. Apa kelanjutan perkataan Al-Qumadzaban? Fahtamaluni fawallahi ma balagtul manzila illa ala ru'usir rijali wa akaffihim. Setelah aku memaafkan dia, betapa gembiranya seluruh kaum muslimin tersebut sampai-sampai mereka seluruhnya itu menggotongku, memikulku dan mengantarkan aku pulang sampai tiba aku di rumahku, dan aku masih tetap berada di atas kepala mereka dan di atas pundak-pundak mereka. Ini saking gembiranya para sahabat, saking berterima kasihnya mereka atas permaafan yang diberikan kepada Ubaidillah bin Umar. Waktunya azan, betul.
Baik jamaah, itulah tadi bentuk kegembiraan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di saat mendengar bahwasanya anaknya Al-Hurmuzan ini memberikan maaf, bahkan tidak meminta diah dan memaafkan 100% itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena melihat bagaimana kecintaan para sahabat terhadap putra dari khalifah yang sangat adil. Kita tahu bahwasanya Umar ibn al-Khattab adalah pemimpin yang sangat keras, tegas, namun beliau adalah khalifah yang sangat wara', khalifah yang sangat adil. Bahkan keadilannya itu tidak hanya dirasakan oleh manusia saja. Bahkan di antara keadilan yang sudah kita sebutkan itu bisa dirasakan oleh tanaman, tumbuh-tumbuhan, bahkan tanah sekalipun. Di antara bentuk keadilan Umar ibn al-Khattab itu adalah supaya para petani itu tidak berlebihan dalam pengelolaan sawah. Sampai-sampai menteri pertaniannya selalu dipanggil, selalu dikontrol, supaya para petani itu tidak berlebihan dalam pemanfaatan tanah. Sampai seperti itu. Bahkan di antara target yang dipenuhi oleh Umar itu adalah janda-janda yang paling jauh sekalipun itu akan merasa tidak butuh untuk bersuami lagi. Saking apanya? Saking makmurnya dalam masalah memenuhi kebutuhan. Ini bahkan di era Umar ibn al-Khattab itu adalah seluruh kaum muslimin itu mendapatkan gaji, dan besar kecilnya gaji itu ditentukan oleh jasa-jasa mereka. Jangankan manusia yang berjasa, yang tidak berjasa sekalipun itu mendapatkan bayaran. Seperti wanita hamil, kemudian di saat bayi itu lahir, sampai disape itu ada kadar-kadar bayaran yang diberikan oleh Umar ibn al-Khattab. Adakah sejarah yang seperti ini? Pernahkah di seluruh dunia ini, terutama di Eropa yang mengaku-ngaku mereka adalah negara yang paling maju, mampu mensejahterakan rakyatnya seperti yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab? Tidak ada. Makanya kaum muslimin itu benar-benar sangat gembira karena hukum qisas ini tidak dilakukan oleh anak dari seseorang yang dibunuhnya. Saking gembiranya, jarak yang jauh di luar Madinah, mereka memikul putra Hurmuzan ini terus diantar pulang. Ini tentu adalah bukti betapa cintanya mereka terhadap putra Khalifah Umar ibn al-Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.